Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika ITS dengan NRP 50712241044. Nah, dalam presentasi ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berbagai metode geofisika modern yang digunakan untuk mengungkap karakteristik dan struktur bawah permukaan bumi. Langsung saja, ini outline pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang metode geofisika, ada basic konsep, data akuisisi, kemudian dia pasif atau aktif, dan apa alasannya, kemudian parameternya apa, kemudian outputnya apa. Nah, langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode seismik. Nah, metode ini memanfaatkan perambatan gelombang elastik dalam bumi yang direkam oleh geofon. Kemudian kita menggunakan sumber getaran buatan seperti palu atau dinamit, sehingga metode ini termasuk metode aktif. Nah, terbagi dua, yaitu refraction dan reflection. Nah, bedanya apa? Kalau refraksi itu mengukur gelombang yang dibelokkan saat melewati batas antar lapisan. Kemudian kalau refleksi, dia merekam gelombang yang dipantulkan kembali ke permukaan. Nah, yang diukur tuh waktu tempuh gelombang dan outputnya kecepatan gelombang seismik bisa VP atau VS yang satuannya meter per second. Nah, sifat ini berkaitan dengan kepadatan, kemudian dan kekakuan batuan. Yang kedua itu ada geolistrik, metode geolistrik. Nah, metode ini menyuntikkan arus listrik ke tanah dan mengukur beda potensialnya. Nah, karena kita mengalirkan arus batan, metode ini termasuk metode aktif. Ya, yang diukur dari metode ini itu tegangan dan arus untuk menghitung resistivitas semu dengan satuan ohm per meter. Nah, output dari metode ini itu mempresentasikan porositas, kadar air, dan jenis litologi batuan. Selanjutnya ada metode gravitasi atau gaya berat. Nah, metode ini mengukur variasi percepatan gravitasi di permukaan menggunakan gravimeter atau bisa dengan cara lain, yaitu menjatuhkan batu, kemudian kita ukur ketinggian dan waktunya, kemudian kita masukkan ke rumus GLBB, yaitu H setengah sama dengan setengah JT kuadrat. Kemudian kita balik untuk mencari gravitasinya. Nah, karena ini merekam dia natural, makanya itu metode ini termasuk metode pasif. Yang diukur itu percepatan gravitasi dengan satuan miligal, outputnya itu densitas batuan dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, yang selanjutnya itu ada metode magnetik. Metode magnetik ini merekam gangguan medan magnet bumi yang uh, diakibatkan oleh batuan yang bersifat magnetik. Metode ini pasif karena dia tidak menggunakan sumber buatan. Nah, yang diukur dari metode ini itu adalah intensitas medan magnet yang satuannya nano Tesla. Kemudian output dari metode ini adalah kemagnetan batuan atau magnetic susceptibility dengan satuan dimensionless atau meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya itu ada metode EM atau metode elektromagnetik. Nah, metode EM ini memanfaatkan interaksi medan listrik dan magnet yang berubah terhadap waktu. Jika menggunakan transmitter, ini menggunakan transmitter seperti TDEM atau FDEM, itu dia termasuk aktif. Sedangkan kalau dia MT atau magnetotelurik, dia termasuk pasif. Yang diukur itu tegangan induksi atau medan elektromagnetik. Kemudian output dari metode ini adalah konduktivitas listrik yang satuannya Siemens per meter, yang mencerminkan kandungan fluida, lempung, dan salinitas di bawah permukaan. Yang selanjutnya itu ada georadar atau ground penetrating radar. Nah, ini dia memancarkan gelombang radar frekuensi tinggi ke bawah permukaan dan merekam pantulannya dari batas lapisan. Karena menggunakan sinyal buatan, maka ia termasuk metode aktif. Jadi yang diukur adalah waktu tempuh gelombang radar sama seperti seismik tadi. Kemudian outputnya adalah permitivitas dielektrik relatif atau epsilon R. Dia tidak memiliki dimensi. Kemudian uh, dia juga berkaitan dengan kadar air dan kontras material. Lanjut, yang terakhir ada pasif seismik. Metode ini cuma merekam getaran alami seperti angin atau aktivitas manusia atau gempa bumi. Metode ini pasif karena tadi
dia merekam alami, natural. Ya, yang diukur itu frekuensi dominan atau F0 dalam satuan Hertz dan rasio spektral H/V. Outputnya itu kecepatan gelombang geser atau Vs dengan satuan meter per detik. Digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan lunak dan kekakuan tanah. Nah, selesai teman-teman. Itu penjelasan singkat dari saya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.